Udah ini belum? Dah. Ya udah gue mulai. Bentar di menit kedua, Bul. Hitung dari 3, 2, 1 gitu ya. Nah, action. Udah, Bul, ngomong, Bul. Oh, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi untuk yang para penonton, selamat pagi untuk Pak Kenjin. Kami dari kelompok 14, filsafat komunikasi dengan subtema pokok pikiran filsafat komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Habibul Amin Anur sebagai moderator, dan dua teman saya, nama Trinia dan Wening Suciati. Langsung kita masuk ke pendahuluan, silakan kepada Trinia. Oke, baik. Terima kasih Ashabul atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke bagian bab pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Yang bagian pertama yaitu ada latar belakang. Secara bahasa atau secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia, yang berarti philos atau feeling, yang dalam bahasa Indonesia berarti cinta, mencintai, atau pencinta, serta kata Sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa filsafat memiliki arti, yaitu cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara epistemologi atau secara istilahnya, terdapat ratusan rumusan pengertian filsafat. Namun, secara mendasar, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Kata kunci untuk mencapai kebenaran sejati adalah adanya pengetahuan. Dengan pengetahuan, maka akan terjadi persatuan antara subjek dan objek. Dengan kata lain, pada saat subjek memiliki pengetahuan mengenai objek, maka objek dapat memasuki diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Namun demikian itu mencari kebenaran sejati sifatnya itu tidak mudah.
secara umum, filsafat adalah suatu ilmu yang meskipun bukan ilmu yang biasa, alias yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Jadi, kalau kita disuruh untuk membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi dari suatu pembangunan. Filsafat ini sendiri akan bertanya sejauh mana pembangunan itu akan menambah harapan manusia yang sifatnya konkret dalam masyarakat untuk merasa bahagia. Jadi setiap pendapat itu dibentuk sebagai satu kebenaran untuk individu yang mengasumsikannya. Variasi dari berbagai konsep mungkin baik untuk dipertimbangkan kebenarannya. Nah, dari sinilah orang membangun pemahaman yang lebih mendalam untuk suatu objek. Kebenaran dapat diraih melalui konsep dan bukan melalui objek itu sendiri. Kenapa? Karena berbagai individu memiliki persepsi yang berbeda. Maka mereka memiliki berbagai kebenaran untuk dipertimbangkan baik atau tidaknya. Nah, dari pernyataan itu, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, filsafat sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan dari berbagai penjuru yang ditawarkan kepada kita. Lalu jika kita disuruh untuk membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi suatu pembangunan. Atau kalau pembangunan hanya material dan hanya mengenai prasarana fisik saja, filsafat akan bertanya sejauh mana pembangunan itu akan menambah harapan manusia yang konkret dalam masyarakat. Selanjutnya, kita mengutip pendapat yang diberikan oleh Profesor Onong Usyana Effendi di tahun 2003 mengenai filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi ini sendiri merupakan suatu ilmu yang menelaah
pemahaman atau first hand secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori, dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Komunikasi sendiri memiliki tujuan yang dapat terdiri dari soal mengubah sikap, opini, perilaku, masyarakat, dan lain sebagainya di bidang ini. Sedangkan fungsinya sendiri ialah untuk menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Teknik komunikasi terdiri dari komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan yang manusiawi. Lalu metode komunikasi juga meliputi bidang jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, dan bidang lainnya yang sejenis. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode-metode filsafat sehingga bisa kita dapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematif. Maksud saya adalah sistematif seputar komunikasi. Nah, pemikiran filsafat ini sendiri memiliki banyak sudut pandang. Sudut pandang dari pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pemikir filsafat komunikasi, yaitu di dalam hal ini kami mengambil dari 3 tokoh, antara lain Richard L. Lanigan, yang kedua Stephen Littlejohn, dan yang terakhir, yang ketiga itu ialah Whitney Aramont. Nah, yang pertama kita akan membahas dari pemikiran filsafat komunikasi oleh Richard L. Lanigan. Jadi di sini
membahas secara khusus mengenai analisa filosofis dari proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin komunikasi biasanya meletakkan titik refleksinya pada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, pertanyaan apa yang aku ketahui? Di sini itu membahas tentang masalah ontologi atau masalah metafisika. Jadi masalah ontologi ini sendiri merupakan studi terkait sifat dan fungsi teori tentang realitas. Lalu yang kedua ialah pertanyaan dari bagaimana aku mengetahuinya, yang membahas tentang masalah epistemologi. Nah, masalah epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal sifat, metode, dan batasan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Lalu yang ketiga, pertanyaannya ialah apakah aku yakin, yang membahas tentang masalah aksiologi. Masalah aksiologi ini sendiri merupakan cabang filsafat yang merefleksikan cara menggunakan ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Lalu yang keempat, nah, oke. Lalu yang terakhir ialah pertanyaan apakah aku benar? Di sini membahas tentang masalah logika. Maksudnya ialah masalah logika ini merupakan cabang ilmu filsafat yang menelaah asas dan dasar metode penalaran secara benar, yang dalam hal ini berkaitan dengan cara berkomunikasi secara lebih baik dan benar pastinya. Ya, yang untuk kedua, teori selanjutnya bisa dibaca oleh Wening. Silakan Wening. Oke, selanjutnya ada dari pemikiran filsafat menurut Stephen Littlejohn.
Menurutnya, ia menyoroti perbedaan perspektif yang terdapat dalam ilmu komunikasi. Perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi menurutnya dapat berbeda dengan perspektif lainnya. Lanjut. Nah, yang ketiga ada berdasarkan pemikiran dari Whitney Ehrman yang tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menurutnya menampilkan kekuatan media dan prinsip-prinsip media berikut hubungannya dengan negara. Ia menyatakan penjelasan keterkaitan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Ia membagi pers menjadi 5, yaitu 1. Ada otoriter, yaitu sistem pers yang pemerintahannya menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Yang kedua, ada sosial otoriter, yaitu sistem pers yang dimiliki pemerintah atau partai untuk melengkapi pers dalam mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafati. Selanjutnya, ada libertarian, yaitu ketiadaan pengawasan pemerintah, kecuali undang-undang yang mengatur tentang fitnah dan cabul, guna menjamin berkembangnya gagasan secara bebas, atau istilahnya diyakini sebagai free marketplace of ideas. Selanjutnya ada sosial libertarian, yaitu pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat opsional dari filsafat dan libertarian. Yang terakhir, ada sosial sentralis, yaitu kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi yang terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian.
Next. Lanjut. Lah. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains di era globalisasi seperti sekarang, salah satu tokoh komunikasi bernama Jean-Francois Lyotard menggunakan istilah postmodern untuk menggambarkan era ini yang didefinisikan dengan penurunan praktik yang digunakan sehari-hari yang disepakati. Menurut pendapatnya, momen postmodern ini merupakan momen narasi besar. Modernitas telah kehilangan kredibilitasnya. Maka dari itu, pertanyaan tentang pengetahuan terbuka untuk perdebatan dan ketidaksepakatan. Apakah seseorang mengacu pada momen sejarah sebagai zaman tentang ketidakjelasan atau sebagai postmodernitas kehidupan yang memberikan banyak pengingat bahwa keberadaan manusia sebagian ditentukan oleh oposisi dan ambiguitas. Ketika di dalam gangguan seperti itu, seseorang harus berpaling kepada mereka yang menawarkan panduan navigasi terkait keadaan kehidupan, yang memberikan bimbingan, wawasan, dan inspirasi untuk hidup di zaman absurditas. Dalam hal ini, filsafat komunikasi mengeksplorasi konsep dasar yang membangun kerangka kerja tentang bagaimana suatu komunikasi berfungsi sebagai metafora yang memandu pembuatan keputusan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh komunikator. Ini siapa nih? Ya, masih di bagian latar
belakang, Albert Camus memahami absurditas sebagai keinginan untuk pemahaman yang jelas. Realitas absurd memberikan tema umum yang menjadi latar belakang pemikiran dari setiap karya Camus yang dieksplorasi. Terdapat istilah metafora yang terdapat di dalam teks karya Paul Ricoeur yang dipahami bahwa fungsi metafora digunakan untuk menginstruksikan dengan tiba-tiba menggabungkan unsur-unsur yang belum disatukan sebelumnya. Ya, bisa ke slide selanjutnya. Ya, ini ada contoh kasus dari CNN Indonesia. Pemilik nasi Padang babi mengaku kaget usahanya viral. Mengingat kembali kasus yang sempat cukup menghebohkan publik pada awal bulan Juni tahun 2022 lalu, yaitu kasus penggunaan daging babi untuk menu rendang dalam masakan khas Padang, atau lebih biasa disebut nasi Padang, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kasus contoh beritanya seperti ini. Heboh, rendang babi, pemilik dipanggil polisi hingga minta maaf. Pemilik usaha nasi Padang dengan bahan baku daging babi bernama Sergio dibawa ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat tanggal 10 bulan 6. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Foki Sega mengatakan pihaknya sengaja membawa Sergio untuk meminta keterangan terkait usaha masakan Padang yang dicampur dengan bahan baku babi. Tak lama setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, Sergio meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan terkait usaha kuliner miliknya. Ia mengaku hanya mencoba berinovasi dengan memadukan kuliner khas suku Minang dengan bahan baku daging babi untuk memperluas pasar.
Dia berkata, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk pihak-pihak yang merasa tersinggung, karena ini benar-benar tidak bermaksud untuk menyinggung, kata Sergio. Sergio mengaku hanya mencoba mengambil peluang baru di dunia kuliner. Terlebih, usaha Babiambo itu sudah dibuka saat awal 2020 lalu, atau tepat pada saat pandemi COVID-19. Namun usaha itu sudah tutup karena hanya bertahan 4 bulan. Masakan Padang itu viral usai 2 anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade dan Gus Pardi, mengkritik usaha kuliner khas Minangkabau yang menjual rendang berbahan daging babi tersebut. Andre mengatakan usaha kuliner itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Minang. Pasalnya, pemilik menjual makanan yang diolah dari daging babi. Saya sudah mendengar soal restoran di Jakarta yang membuat keresahan masyarakat Minang. Hal ini disebabkan restoran itu mengolah daging babi menjadi masakan berupa rendang, ungkap Andre. Sementara Gus Pardi Gaus menyampaikan nasi Padang dengan berbagai menunya merupakan produk kuliner dari Minangkabau yang seharusnya berstatus halal. Apa maksud dan motif pemilik restoran menyediakan makanan non-halal dengan menggunakan nama menu khas Minangkabau? Ujarnya. Politikus PAN itu menduga Sergio memanfaatkan dan mendompleng ketenaran makanan khas Minangkabau untuk usaha. Namun, Sergio mengabaikan etika dan merusak tradisi dan citra masakan khas Minangkabau, serta menyalahi adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Penggunaan identitas Minangkabau dalam menu masakan Padang non-halal ini jelas tidak lazim dan tidak bisa diterima, tutup Gus Par. Dari artikel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan perspektif pengetahuan yang terjadi, yaitu ketika pengusaha rumah makan tersebut yang tidak mengetahui bahwa menu dari Minang yang awalnya hanya diinovasikan dan diharapkan dapat menarik konsumen baru dan lebih banyak, akan menjadi bumerang bagi. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Bagian A,
Kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Kaitan antara pokok bahasan kali ini dengan kasus yang diangkat adalah kita dapat menelaah kasus tersebut secara kritis, analisis, dan sistematis dengan filsafat komunikasi. Kita dapat menelaah di mana letak kesalahpahaman yang terjadi pada kasus tersebut, di mana tersangka tanpa meriset dan menelaah terlebih dahulu tentang usaha kuliner yang ingin dia jalani. Dapat dilihat bahwa perbedaan perspektif pengetahuan yang terjadi, yaitu ketika pengusaha rumah makan tersebut yang tidak mengetahui bahwa menu dari Minang yang awalnya hanya diinovasikan dan diharapkan dapat menarik konsumen baru dan lebih banyak, akan menjadi bumerang. Dalam hal ini, filsafat komunikasi mengeksplorasi konsep dasar yang membangun kerangka kerja tentang bagaimana suatu komunikasi berfungsi sebagai metafora yang memandu pembuatan keputusan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh komunikator. Ketika di dalam gangguan-gangguan seperti itu, seseorang harus berpaling kepada mereka yang menawarkan panduan navigasi terkait keadaan kehidupan yang memberikan bimbingan, wawasan, dan inspirasi untuk hidup di zaman absurditas. Dari kasus di atas terbukti bahwa riset serta penelaahan secara sistematis merupakan hal yang penting dalam memulai sesuatu. Meski berniat baik, belum tentu pandangan orang lain sama dengan pandangan kita. Contoh seperti pada kasus pada tersangka awalnya hanya berniat berinovasi terhadap bisnis kuliner, tapi ia tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang etika dan adat bisnis rumah makan tersebut. Selanjutnya, perspektif tulisan. Jadi, Ya, baik. Bubul. Lu Bubul. Bukan gue ya? Yaudah, lanjut deh. Lu. Oke. Jadi perspektif tulisan yang kami angkat pada paper kali ini dan pada presentasi kali ini juga ialah perspektif komunikasi dan sosiologi.
kenapa kami memilih kenapa kami memilih perspektif komunikasi dan sosiologi? Jadi alasan kami menggunakan perspektif komunikasi dan sosiologi ini sendiri ialah karena yang pertama, perspektif komunikasi merupakan sebuah wawasan dalam memilih beberapa aturan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga materi yang kami bahas dalam paper dan presentasi ini merupakan materi pokok pikiran filsafat komunikasi yang pastinya berhubungan dengan perspektif komunikasi ini. Dan yang kedua, alasan pemilihan perspektif sosiologi dalam paper dan presentasi ini ialah dikarenakan jenis perspektif sosiologi merupakan sebuah asumsi atau cara pandang atau perspektif kita yang digunakan oleh seseorang atau lebih dalam memahami gejala yang terjadi dan didasarkan pada kejadian sosial yang ada. Ya, untuk bagian kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Wening. Silakan Wening. Baik. Kesimpulannya dari surat presentasi ini, singkatnya, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat, sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, sistematis seputar komunikasi. Filsafat komunikasi adalah ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berbagai bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode komunikasi.
terakhir, kata kunci untuk mencapai kebenaran sejati adalah adanya pengetahuan. Dengan pengetahuan, maka akan terjadi persatuan antara subjek dan objek. Dengan kata lain, pada saat subjek memiliki pengetahuan mengenai objek, maka objek dapat memasuki diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Namun demikian, mencari kebenaran sejati tidaklah mudah. Selanjutnya, Cok. Yang Halo. setiap pendapat baca aja, Bu. Emang ada Yang lagi. di paper. Pendapat mana? Gue baca aja ya. Gue. Ya udah, ada nih. Yang di paragraf kedua, Bu. Iya. Di saran. Setiap pendapat dibentuk sebagai satu kebenaran untuk individu yang mengasumsikannya. Variasi dari berbagai konsep mungkin baik untuk dipertimbangkan kebenarannya. Disinilah orang membangun pemahaman yang lebih mendalam untuk suatu objek. Kebenaran dapat diraih melalui konsep dan bukan melalui objek itu sendiri. Karena berbagai individu memiliki persepsi yang berbeda, mereka memiliki berbagai kebenaran untuk dipertimbangkan atau tidak. Semoga paper ini dapat bermanfaat bagi kami dan kami dapat mengambil nilai-nilai positif dalam paper ini. Seperti harus menjadi seorang yang bisa mengkaji ilmu yang dikemukakan oleh para filosofis kepada pembaca, serta bisa mengambil makna dari dasar pemikiran dan filsafat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas. Apabila ada kesalahan dalam penyusunan paper ini, kami hanya sebagai manusia biasa yang selalu khilaf. Dengan ini, kami membutuhkan kritikan dan saran dari pembaca. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 14 kelas A segenap tim undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.